Dalam video kali ini kita akan melihat secara lebih detail lagi bagaimana 4 tahapan dari System Development Lifecycle atau siklus pengembangan sistem informasi. Keempat siklus itu kita akan lihat lebih detail, kemudian kita akan lihat bagaimana output yang akan dihasilkan dari masing-masing fase tersebut. Fase pertama dalam tahapan pengembangan sistem informasi yakni fase perencanaan atau planning. Fase ini merupakan fase yang cukup fundamental atau mendasar dan cukup penting oleh sebab dalam fase ini kita akan mengidentifikasi atau menjawab pertanyaan mengapa sebuah sistem informasi itu kita butuhkan. Serta dalam fase ini juga kita akan mengidentifikasi atau menyusun bagaimana tim pengembang akan bekerja dalam proses pengembangan sistem informasi. Dalam kebanyakan kasus, biasanya permintaan pengembangan sistem informasi atau ide awal dari pengembangan SI itu akan muncul dari departemen di luar departemen IT. Katakanlah misalnya departemen marketing atau sales. Jadi mungkin saja ada marketing yang membutuhkan sebuah aplikasi untuk pemasaran secara online. Nah, dengan demikian maka kita perlu mengidentifikasi bersama-sama dengan divisi tersebut atau unit pengusul untuk mengidentifikasi apa value yang bisa diberikan oleh aplikasi yang akan dikembangkan tersebut terhadap organisasi. Biasanya value yang bisa diberikan kepada organisasi meliputi dua kemungkinan. Yang pertama, apakah sistem informasi yang akan kita kembangkan tersebut bisa menurunkan biaya atau bisa meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi. Profit dalam hal ini bukan saja atau tidak saja berarti keuntungan finansial, tetapi mungkin saja ada keuntungan yang lain di luar finansial. Misalnya peningkatan brand, ya, kemudian nilai kompetitif dengan pesaingnya. Dua kemungkinan ini harusnya bisa kita identifikasi pada saat fase perencanaan ini. Ketika kita akan mengidentifikasi opportunity atau value yang bisa diberikan oleh aplikasi terhadap organisasi, ini akan kita value yang sudah kita identifikasi pada saat fase perencanaan ini akan menghasilkan yang namanya system request. Ini merupakan dokumen pertama yang akan dihasilkan dalam rangka pengembangan sistem informasi. Nah, pada saat identifikasi peluang atau identifikasi value bagi perusahaan yang bisa diberikan oleh aplikasi itu berhasil kita temukan atau kita deskripsikan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisa kelayakan atau yang biasa dikenal dengan feasibility analysis. Analisa kelayakan ini terdiri dari 3 tahap yang perlu kita kerjakan. Kelayakan yang pertama yakni analisa kelayakan secara teknis. Analisa kelayakan secara teknis ini akan menjawab pertanyaan apakah kita bisa mengembangkan atau membangun aplikasi tersebut. Nah, pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada alternatif bagaimana sistem informasi itu akan kita bangun. Jadi ada 3 alternatif yang biasanya ditawarkan kepada perusahaan. Yang pertama, dalam pengembangan itu kita mengembangkan secara in-house. Dalam arti di dalam organisasi atau perusahaan tersebut memiliki tim atau unit IT untuk mengembangkan sendiri aplikasi tersebut. Ini disebut dengan in-house programming. Alternatif kedua adalah kita membeli aplikasi yang sudah jadi packaging. Jadi sudah ada paket aplikasi yang akan kita beli sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kita butuhkan. Kemudian alternatif ketiga yakni kita outsourcing. Jadi outsource, kita meng-hire sebuah unit atau konsultan pengembang perangkat lunak. Sistem informasi tersebut akan dikembangkan oleh perusahaan yang kita outsource. Nah, ini akan menjawab yang namanya analisa kelayakan secara teknis. Tahap kedua
yakni kita akan membuat yang namanya analisa secara ekonomis atau economic feasibility. Analisa kelayakan secara ekonomis ini berarti juga apakah ketika kita mengembangkan aplikasi tersebut atau sistem informasi tersebut akan memberikan nilai atau value kepada perusahaan. Jadi value di sini biasanya berarti nilai uang, ya, sejumlah keuntungan berapa. Nah, ini harusnya menjawab pertanyaan atau akan kita kerjakan di dalam analisa kelayakan secara ekonomis. Kemudian tahap ketiga adalah analisa kelayakan secara organisasi. Di dalam analisa kelayakan secara organisasi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kondisi organisasi atau perusahaan ketika aplikasi itu sudah dibuat atau sudah selesai. Apakah kita akan menggunakannya atau malah aplikasi sudah selesai tetapi organisasi atau staf atau lingkungan perusahaan enggan untuk menggunakan aplikasi atau sistem informasi tersebut. Ketiga tahapan analisa ini akan membentuk atau akan melengkapi dokumen sistem request yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian dokumen sistem request ini akan dibawa oleh divisi pengusul atau biasanya kita istilahkan dengan project sponsor bersama dengan tim analis ke dalam pertemuan yang namanya steering committee. Dalam pertemuan ini biasanya terdiri dari pihak analis, pihak project sponsor, kemudian juga dihadiri oleh pihak manajemen yang akan memutuskan apakah proyek ini bisa dikembangkan, bisa dibangun, atau tidak layak untuk dikerjakan. Dalam pertemuan dengan steering committee tersebut disepakati atau mendapat approval, persetujuan di mana sebuah proyek SI itu bisa dikembangkan, maka tahapan selanjutnya dalam fase perencanaan ini adalah membuat yang namanya project management. Dalam project management ini, seorang koordinator project akan merinci atau akan menyusun rencana kerja atau work plan. Work plan di sini akan berisi apa saja yang perlu dilakukan atau bagaimana penjadwalan setiap fase dalam pengembangan perangkat lunak atau pengembangan SI, sistem informasi. Kapan akan dilaksanakan planning, kapan dilaksanakan tahapan analisa, kapan tahapan desain, dan kapan atau bagaimana tahapan implementasi itu akan dikerjakan. Nah, ini akan masuk ke dalam yang namanya dokumen work plan. Kemudian juga di dalam work plan itu akan berisi pembagian tugas antara siapa yang akan mengerjakan apa. Itu biasa kita istilahkan staffing the project. Termasuk juga di sepanjang project ini berjalan, koordinator project akan selalu merevisi, memonitor perkembangan project di dalam dokumen yang namanya project work plan. Jadi project work plan ini akan fleksibel atau adaptif terhadap progres perkembangan proyek sistem informasi yang sementara dikerjakan. Jadi dalam fase perencanaan ini dapat kita simpulkan kita akan menghasilkan dua dokumen. Yang pertama dokumen yang namanya system request yang isinya adalah identifikasi opportunity atau kemungkinan value yang bisa diberikan oleh aplikasi atau SI atau sistem. Kemudian di dalam sistem request juga itu akan berisi deskripsi mengenai hasil dari analisa kelayakan. Kemudian dokumen yang kedua yakni yang namanya dokumen project work plan. Jadi terdapat dua dokumen yang akan kita hasilkan di dalam fase perencanaan atau planning.